Semangat pagi, sahabat Globality. Kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, seorang pemimpin adalah ujung tombak keberhasilan sebuah organisasi. Seorang pemimpin pula adalah garda terdepan yang akan menjalankan sebuah visi misi dari organisasi tersebut. Nah, sahabat Globality, tidak asing lagi kita kenal sosok pemimpin dari SMKTI Bali Global Badung yang akan hadir dalam acara podcast hari ini. Langsung saja kita sapa. Terima kasih sudah hadir Bapak Imade Indra Aribawa SH selaku Kepala SMKTI Bali Global Badung. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Iya, sehat, baik. Sehat ya, cukup baik Pak Nge. Karena kita sudah saat ini ya Pak ya masih dalam keadaan libur tenang Pak ya. Ya. Apakah Bapak juga libur tenang atau bagaimana ini? Cuti di kalender pendidikan kan kita cuti bersama. Ya, terkait dengan hari perayaan Idul Fitri. Tetapi karena semangat kita di pendidikan, kebetulan juga masih penerimaan siswa baru, jadi sekolah kita sipkan. Jadi ada yang tetap dia datang ke sekolah untuk pelayanan siswa. Oke, betul. Jadi masih tetap berjalan sebagaimana mestinya Pak Nge, tapi dibatasi dengan beberapa hal, misalkan waktu yang disif-sifkan gitu Pak Nge. Oke. Mohon maaf saya panggil Pak Indra, boleh kan ya? Boleh. Oke. Pak Indra, berbicara soal perjalanan SMKTI Bali Global Badung yang telah berdiri sampai saat ini, bisa diceritakan sedikit Bapak bagaimana perjalanan atau cerita Bapak pribadi sampai akhirnya menjadi kepala dari SMKTI Bali Global Badung? Terima kasih Desi pertanyaannya. Kalau cerita perjalanan pribadi saya, berarti berbicara sejarah pribadi kan ya, gitu betul. Ya, bagian dari sejarah hidup gitu. Nah, kebetulan saya mulai mengabdi di SMKTI ini dari 2006. Nah, pada saat itu SMKTI Bali Global yang pertama itu berada di Denpasar itu baru berdiri di 2006. Nah, kebetulan saya ikut di dalamnya dengan ada 7 teman kalau tidak salah. Pada saat itu kepala sekolahnya Bapak Gusti Ngurah Wardana. Nah, di situ di tahun 2006 itu karena jumlah karyawannya sedikit, ini pekerjaannya merangkap. Ya, betul. Begitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya pribadi di bagian umum, atau kalau identiknya di pendidikan itu seperti pesuruh. Iya, pesuruh. Seperti apa nih Pak? Kemudian pasang perlengkapan di sekolah, pasang papan, kemudian menyapu halaman dan lain sebagainya. Itu pekerjaan saya dulu, Bu Desi. Tapi pada saat itu yang ada di pikiran adalah bagaimana saya di sini belajar untuk membiasakan diri untuk bisa bekerja dengan baik. Tidak muncul pada saat itu gengsi ada siswa dan lain sebagainya. Tidak muncul seperti itu, karena pemikirannya adalah bagaimana saya belajar di sini sehingga siapa tahu nanti kedepannya bisa menjadi orang, kan begitu. Nah, berkat didikannya seperti itu, kebetulan Pak Ngurah Wardana kepala sekolahnya, ya, beliau sangat-sangat gimana ya kalau boleh yang katakan itu rinci sekali. Rinci seperti apa nih Kak? Jadi apa-apa itu detail, apa-apa detail, kemudian instruksinya juga dan lain sebagainya itu detail sekali. Jadi harus perfect, walaupun pada saat itu dari segi pendanaan yang masih kurang ya begitu. Tapi bagaimana kita di sana mengakali walaupun tidak ada dana,
Tapi kita bisa berbuat dengan apa? Dengan pikiran, dengan akal ini begitu. Itulah yang saya pelajari. Sehingga karyawan di sini, kebetulan sekarang di SMKTI Badung ini saya tuntut seperti itu juga begitu. Karena didikan dari beliau begitu. Nah, kemudian di 2000, kalau nggak salah 2012 itu saya sudah mulai mengajar. Mengajar ya. Saya tamat sarjana hukum. Tapi kenapa bisa mengajar nih Kak Pange? Nah, pada saat itu masih ada namanya pendidikan akte 4 untuk sertifikat mengajar. Nah, saya setelah tamat sarjana hukum, kemudian saya melanjutkan lagi setahun untuk mencari akte 4 itu, akte mengajar. Kalau dulu namanya akte mengajar. Kalau sekarang kan sudah ditutup. Nah, sehingga saya punya kelengkapan untuk mengajar. Nah, mata pelajaran yang saya ampu, kebetulan karena saya basicnya hukum, itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Itu PKN. Nah, sampai saat ini, itu kalau seandainya, kalau sekarang itu kepala sekolah itu kan tugasnya manajerial. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengajar. Ya, tapi kalau kadang-kadang kalau lihat siswa tidak ada jam pelajaran, ya masuk ke kelas juga. Artinya supaya ilmu yang dipelajari itu tidak hilang. Tapi apakah saat ini Bapak juga mengajar? Artinya dapat jam atau bagaimana? Mohon maaf, saya kurang tahu soalnya. Kalau tugas kepala sekolah itu sesuai dengan aturan itu sekarang itu kan sebagai manajerial. Jadi lebih fokus pada manajerial, bagaimana memanage lembaga sekolah tersebut. Nah, untuk jam mengajarnya boleh saja. Boleh saja kita untuk mengajar, tetapi tidak wajib. Nah, begitu. Jadi untuk sekarang ini tidak ada jam mengajar. Selain juga memanfaatkan sumber daya guru yang sudah ada kan begitu. Kalau saya ikut mengajar nanti jam gurunya terpotong juga. Oke, ya betul. Nah, Pak Indra, berawal dari memegang palu, menyapu dan lain sebagainya, pernah nggak sih terbesit menjadi seorang kepala sekolah? Jujur, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Mungkin ini bagian dari perjalanan hidup ya. Iya, betul. Kalau orang tua dulu mengatakan tapak limonya begitu, garis tangannya begitu. Ya. Tapi kalau tanpa kerja keras dan usaha, mungkin garis tangan yang mengarah ke sana itu tidak terwujud juga tanpa adanya kerja keras dan usaha itu begitu. Jadi ya seperti itu Desi. Tidak mengira sama sekali. Ya, dan kaget juga. Kaget juga ya. Itu kenapa bisa dipilih Bapak kalau boleh tahu? Pada saat itu ada 4 kandidat yang diwawancarai. Pada saat itu saya masih di SMKTI Denpasar. Nah, karena situasinya adalah dulunya di SMKTI Badung ini adalah kelas filial, kelas jarak jauhnya SMKTI Denpasar. Nah, kemudian di tahun 2016 berdiri sendiri di sini menjadi SMKTI Bali Global Badung. Begitu, kemudian diperlukan sosok kepala sekolah. Ya, pastinya karena sudah berdiri sendiri. Selain itu di Dapodik juga tidak boleh menuntut kepala sekolah itu merangkap di 2 lembaga sekolah. Tidak boleh di Dapodiknya. Tidak boleh. Oleh sebab itu diperlukan kepala sekolah di SMKTI Bali Global Badung. Pada saat itu ada 4 kandidat, teman-teman kami, teman-teman saya dari TI Denpasar itu diwawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu ya kebetulan juga Pak almarhum mantan ketua yayasan di sini Bapak Subadi itu menghubungi langsung Tiang begitu. Beliau menyampaikan, De Indra, Bapak yakin kamu mampu mengembangkan sekolah di sana? Wah, saya kaget. Dan secara tidak langsung itu mandat dari beliau. Betul. Mandat dari beliau begitu. Wah, dengan begitu
sebenarnya saya berat hati Bu Desi, karena di situ kan perkembangan sudah mulai bagus di sana sampai betul. ribuan jumlah siswanya. Di sini memulai lagi. Iya, betul. Dari bawah lagi, ya Pak ya. Tapi karena support dorongan semangat dari almarhum, beliau tuh jadi yang terima untuk menjadi kepala sekolah di SMKTI Bali Global Badung. SK-nya per tanggal kalau tidak salah ya 2 Agustus 2017. 2017 sampai saat ini bahkan berarti hampir 5 tahun Pak nggih? Betul. Hampir 5 tahun. Oke. Hampir 5 tahun menjabat sebagai seorang kepala SMKTI Bali Global Badung. Apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi Bapak sampai saat ini? Tantangan terbesar ya bagaimana mendidik siswa-siswa kita ini menjadi menjadi setelah tamat mereka mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Itu tantangan, sebab SMK ini didirikan kan tujuannya begitu, betul. Untuk mengurangi pengangguran, kan begitu. Anak SMK setelah tamat bisa bekerja, nah seperti itu. Jadi itu tantangan terberat. Itu tantangan terberat salah satu, sebab pola pikir masyarakat kita anaknya setelah tamat harus melanjutkan dulu kuliah, begitu, kuliah ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Padahal SMK ini dituntut anak itu setelah tamat orientasinya mereka bisa langsung bekerja, gitu. Nah dengan semangat itu perlahan demi perlahan sampai saat ini siswa kita yang di SMKTI Bali Global Badung ini lulusannya 60% itu sudah bekerja. Strateginya seperti apa nih ke Bapak? Ya kita mengadakan namanya bursa kerja. Bursa kerja? Ya BKK di sekolah, begitu. Kemudian kita bekerja sama dengan Dudi dunia usaha dan industri kaitan dengan rekrutmen daripada peserta didik kita. Nah, salah satunya yang paling banyak yang diterima itu TKJ, begitu. Kalau multimedia ini dia biasanya bikin usaha sendiri. Ya, lebih membuka usaha sendiri ya. Kemudian kalau RPL ini dia biasa cenderung melanjutkan dia, karena ilmu yang didapatkan di SMK itu belum inilah untuk mereka survive di dunia usaha, begitu. Harus melanjutkan lagi karena itu kan basic pemrograman. Ya, betul. Itu. Nah, jadi tapi ada juga beberapa siswa kami dari RPL itu dia bekerja. Bahkan yang terbaru yang sekarang ini siswa kita kelas 11 yang kemarin magang itu sudah langsung direkrut oleh Setabyte itu. Iya, saya dengar kemarin itu Pak. Iya, satu orang siswa kita direkrut. Itu kan perusahaan dari luar negeri. Betul. Luar biasa sekali begitu. Iya, kebetulan kemarin itu saya dengar perusahaannya ada 3 di dunia. Salah satunya di Indonesia yaitu di Bali. Kemudian ada di Singapura dan ada di India gitu ya. Dan salah satu siswa kita direkrut di sana Pak ya. Wah, itu kan luar biasa sekali. Kita sebagai gurunya juga merasa senang. Teman-temannya pun merasa termotivasi untuk mengikuti jejaknya, begitu. Kalau nggak salah siapa nama siswanya saya lupa itu dari kelas RPL. RPL. Padahal anak Nike artinya di sekolah itu kalau boleh dikatakan agak sedikit bandel, begitu. Agak sedikit bandel, tapi orangnya berprestasi. Nah, dari sinilah harus kita memikirkan bahwa sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan saja, tapi bagaimana mendidik, membentuk daripada karakter siswa. Iya, betul. Kan ada 18 karakter bangsa, dari religius sampai dengan tanggung jawab itu. Nah, inilah yang kita ajarkan ke siswa-siswa supaya mereka ini dari segi pendidikan moralnya. Kalau dulu Bu Desi, pada saat saya sekolah itu ada namanya pembelajaran PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Nah, di situ dia terinspirasi tentang pendidikan karakter. Jadi ada gotong royong, tanggung jawab, tempo soliru, jujur dan sebagainya ada di sana. Nah, sekarang kan pengembangan dibentuk dari 18 karakter ini. Iya, betul. Ini yang harus kita tanamkan juga ke siswa-siswa. Iya, harus. Sebab siswa yang disiplin, mempunyai karakter yang baik, saya yakin akan menjadi orang sukses.
Oke. Nah, banyak sekali hal atau strategi yang ditanamkan tentunya Pak Nggih untuk mengembangkan siswa-siswi dan tentunya untuk sekolah ini juga. Nah, motivasi apa yang membuat Bapak selalu ingin mengembangkan sekolah ini? Yang pertama, karena saya menyadari saya di pendidikan ini dimulai dari paling bawah, Bu Desi. Begitu. Bagaimana dari bawah itu saya biasa berkomunikasi dengan siswa dan lain sebagainya, apa keinginan siswa dan lain sebagainya. Saya mengetahui begitu, saya ikut masuk ke dalamnya bagaimana menjadi seorang siswa, walaupun kita pernah mengalami menjadi seorang siswa. Betul. Tapi kan beda zaman, zamannya kan beda ya, betul. Ya. Nah, kan jadi di situ saya termotivasi, oh siswa seperti ini, berarti kita harus bagaimana memimpin dan lain sebagainya. Nah, makanya saya tidak pernah marah, Bu Desi. Dengan Kenapa? siswa itu saya tidak pernah marah. Begitu. Kita kalau siswa sekarang dikasih omongan keras itu dia dendam. Iya gitu ya Pak ya. Iya, dia dendam begitu. Jadi kita rubah strategi kita. Kita lakukan pendekatan, kita ajak berbicara empat mata. Nah, pendekatan seperti itu kita lakukan supaya siswa kita juga dari segi moralnya itu kena tersampaikan, dia menjadi malu begitu. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan, sebab beda kalau di zaman kita dulu, wah, guru-guru itu apalagi kalau guru matematika, yang sains itu fisika, kimia, itu kan dibilang guru berkaki 3. Kenapa demikian, Pak? Kakinya 2, ada 2, kemudian satunya ada penggaris yang panjang itu. Jadi kakinya 3 kalau jalan itu beda, suara kotak. Nah itu, jadi kita sudah tahu, wah ini guru matematika datang gitu. Karena, didikannya seperti militer ya. Iya, jadi kalau tiang dulu ingat yang salah satu guru saya alumni SMA 7 Bu. Namanya Pak Belman Sitorus, itu guru saya di SMA 7. Beliau mengajar kimia. Jadi setiap mengajar itu ya baru datang itu setelah kita mengucapkan salam itu langsung diberikan pertanyaan. Kalau enggak bisa yang laki itu ini capengnya itu ditarik begitu. Oh ya ampun. Ya, kalau yang perempuan ini pinggangnya dicubit begitu. Tapi itu membekas dan kita enggak ada dendam. Malah kita ingat, oh terima kasih Pak, dulu mendidik saya seperti ini. Sampai akhirnya saya bisa seperti sekarang gitu ya. Begitu. Kalau siswa sekarang dibegitukan, jangan boleh gitu. Ya, jadi tidak, karena beda zaman, beda penerapan mendidiknya begitu. Gitu. Oke, motivasi terbesar berarti bagaimana kita mendidik siswanya itu sendiri berarti Pak Nge. Ya, sehingga dia bisa bekerja. Keinginan terbesar berarti Pak Nge. Nah, 5 tahun menjabat menjadi seorang kepala sekolah. Sudah pasti ada perubahan atau hal-hal yang berkembang di sini. Bisa diceritakan sedikit Bapak perubahan apa yang sudah Bapak lihat atau rasakan dari awal memimpin bahkan sampai saat ini? Ya. Kalau berbicara perubahan ini kita berbicara perspektifnya dari kacamata mana, kan begitu? Iya betul. Itu jika kita melihat dari kuantitas jumlah siswa dari tiap tahunnya ini sudah mengalami peningkatan. Ini artinya apa? Sudah ada kepercayaan daripada masyarakat kita untuk menitipkan anak-anaknya di SMK TI Bali Global Batu. Nah, kemudian dari segi prestasi. Nah, dari segi prestasi sejak Tiang baru di sini ya sampai sekarang ini banyak sekali muncul siswa-siswa berprestasi. Nah, dan tolong dicatat, siswa berprestasi di sini itu diberikan reward. Di-rewardkan mereka ya. Di-rewardkan artinya bagi yang juara tingkat nasional, juara 1 itu bebas SPP 5 bulan. Kemudian juara 2-nya tingkat nasional 3 bulan. Juara 3-nya itu 2 bulan tingkat nasional. Nah, kemudian kalau kabupaten, kota, provinsi ini juara 1-nya 3 bulan, juara 2-nya 2 bulan, juara 3-nya 1 bulan. Nah, itu strategi kami supaya siswa kita berprestasi. Dengan diberikan reward itu ternyata siswa-siswa kita itu jika ada
kegiatan lomba, ingin berpartisipasi pada mengikuti semangat nih kegiatan. Pak ya. Iya. Nih mau ada 5 bulan, 3 bulan nih gitu. Iya, setidaknya itu kan membantu, Bu Iya, Desi, betul. membantu orang tua. Betul. Nah, dengan pemikiran itu juga kita mendidik siswa, begitu. Dia bagaimana bisa menghasilkan dan bisa membantu orang tuanya Iya, dari betul, segi SPP-nya, betul. begitu. Nah, itu juga nilai karakternya yang muncul di sana, iya. kan begitu. Nah, dengan semangat itu siswa-siswa kita beramai-ramai mengikuti lomba. Nah, sampai ada tingkat nasional kita dapat juara, ada tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya. Dan lombanya ini tidak hanya di lomba IT saja. Tuh, memang kebanyakan lomba di bidang IT-nya yang kita juaranya, begitu. Tetapi di luar itu, di luar IT, banyak juga siswa kita mendapatkan prestasi, misalnya di kesenian, menyanyi dan lain sebagainya, tari dan lain sebagainya, ada begitu. Nah, ini kebetulan dia sangat senang sekali mendorong siswa kita untuk ikut kegiatan lomba. Minimal juga mereka itu supaya muncul percaya dirinya, melatih percaya diri, menambah teman, pergaulan di luar sekolah, dan itu kan penting. Pengalaman untuk nanti luar kita biasa. diberikan masukan oleh siswa, sehingga kita bisa mengarahkan sekolah ini, oh seperti ini dan lain sebagainya. Masukan ini penting dari siswa, dari orang tua siswa, dari guru, dari staf manajemen, ini penting sekali begitu. Adanya keberadaan siswa itu yang mengikuti lomba sekaligus juga memperkenalkan Pak nggih. Jika memang siswa tersebut mendapatkan juara, jadi kan tahu, oh ini SMKTI Balai Global Badung gitu Pak ya. Siswanya berprestasi dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian Bu Desi, dari segi fasilitas, karena kita berbicara perubahan kan gitu ya. Iya, betul. Nah, dulunya kan gedung ini hanya di timur. Ya, hanya di timur saja begitu. Nah, pengembangannya sekarang kita sudah membuat ini gedung di barat. Ini rencananya nanti lantai 3. Nah, baru selesai di lantai 1-nya saja, lantai 3-nya ini sedang proses. Nah, kebetulan ini semangat dari yayasan kita. Kita patut bersyukur mempunyai orang-orang yang duduk di yayasan kita ini memang concern bagaimana mengembangkan pendidikan. Itu misalnya dengan semangat itu kita tertular juga. Wah, kita harus seperti mereka supaya bisa mengembangkan pendidikan seperti yang mereka harapkan. Kita sudah disupport, dibantu dengan dibuatkan gedung dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur begitu. Nah, pengembangan lainnya ruang podcast, fasilitas kita sekarang ya, tempat kita melaksanakan podcast, kemudian ruang lab multimedia. Ini kita desain sebagaimana di dunia usaha, dunia industri. Nah, kemudian rencananya ruang RPL, ruang lab LPR niki, rekayasa perangkat lunaknya kita juga buat seperti standar di dunia industri. Kemudian untuk TKJ, nah kita sudah kerjasama dengan Telkom, nanti kita akan membuat lab TKJ khusus fiber optik. Luar biasa Pak ya. Fiber optik begitu. Nah, kebetulan untuk yang multimedia ini kita mendapatkan dana bantuan alokasi khusus 500 juta untuk alat-alat. Wow. Dan katanya nanti akan dijadikan percontohan untuk multimedianya. Ya, ini suatu prestasi yang membanggakan juga untuk kita. Betul. Gitu. Apakah ada hal lain Bapak yang dirasakan artinya pengembangan dari sekolah ini? Disiplin siswa, disiplin guru, komunikasi antara siswa dan guru, komunikasi guru dengan staf manajemen, komunikasi siswa dengan pimpinan, ini sangat baik sekali di sekolah. Sangat baik. Saling toleransi, saling menghormati, itu yang saya rasakan. Ya, walaupun tidak 100%. Yang namanya pengembangan kan tidak harus langsung seperti itu kan 100%. Nah, ini sudah mulai terasakan. Bagaimana siswa menyapa dengan dia 5S itu kan. Nah, jadi kita patut bangga, bersyukur kita sebagai pendidik itu berhasil mendidik siswa kita. Itu ada tamu pun datang ke sini, mereka Om Swastiastu Pak dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali perubahan siswa kita begitu. Dari segi karakternya, Bu Desi. Ya, betul. Ini berkat bantuan guru-guru kita ini semua begitu. Betul Pak, betul.
Nah, berbicara tentang perubahan, sudah banyak sekali yang diceritakan mengenai perubahan dari SMKTI Bali Global Badung. Menurut Bapak sendiri, apakah sebuah perubahan ini yang Bapak rasakan adalah sebuah keberhasilan dalam Bapak memimpin? Kalau kita berbicara keberhasilan itu masih jauh, Desi. Ya. Oke. Kalau dipersentasekan ini kan baru 60%. Jika kita mencari angka 100 masih ada prosesnya lagi. Iya, betul. Begitu. Nah, standar-standar dari Kementerian Pendidikan juga kan masih banyak sekali yang harus kita penuhi. Begitu. Nah, jadi saya rasa tingkat keberhasilan baru 60%. Baru 60%. Nah, mari kita bergotong royong supaya 100%. Iya. Kan begitu saya mengajak semua warga sekolah begitu. Harapan kedepannya 100% Pak ya. Iya. Betul. Jadi sekolah kita nanti bisa menjadi sekolah unggul kan begitu. Kemudian siswa-siswanya juga makin banyak diterima di dunia kerja kan begitu. Kemudian guru kita juga makin banyak mempunyai sertifikat pendidik karena itu penting Bu Desi. Nah, ke depan ini saya memang mengarahkan khusus guru produktif. Nah, jadi yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan kompetensi keahliannya C3. Jadi mereka akan yang ikutkan untuk sertifikat pendidik. Nah, supaya guru-guru kita itu kompeten dari segi mendidik. Tadi dari segi fasilitas yang di up sekarang, dari segi kualitas guru juga Pak harus. Dengan fasilitas yang ada, sumber SDM-nya juga harus bagus. Harus ya, kan betul Pak. Berbicara tentang harapan Pak, harapan kedepannya mengenai keberadaan SMKTI Bali Global Badung ini seperti apa Bapak? Harapan kedepannya yang pertama itu sekolah SMKTI Bali Global Badung ini semakin dikenal oleh masyarakat. Bahwa SMKTI Bali Global sekarang sudah ada di Badung Utara, nah, tepatnya di Jalan Dibung Sari Kuanji Dalu. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kita bersama sekolah ini menjadi sekolah unggul yang berwawasan global tanpa meninggalkan budayanya. Betul. Nah, karena budaya ini penting sekali, apalagi kita hidup di Bali. Nah, melekat harus budaya niki. Nah, itu harapan kita ke depan, bagaimana sekolah ini menjadi sekolah prioritas oleh masyarakat. Kemudian dari segi kualitasnya juga sekolah ini banyak menamatkan siswa-siswa yang berprestasi. Begitupun banyak siswa kita yang nantinya setelah tamat itu bekerja, kemudian yang melanjutkan juga silahkan melanjutkan begitu. Nah, sehingga menjadi orang-orang yang artinya berguna bagi nusa dan bangsa. Betul. Nah, keberadaan SMKTI Bali Global Badung ini sejak tahun 2016, betul Pak ya? Sampai saat ini apa harapan kedepannya terhadap masyarakat? Yang pastinya kan kita istilahnya berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti apa mungkin harapan Bapak terhadap masyarakat mengenai keberadaan SMKTI Bali Global Badung Kalau ini? kita melihat sekarang ini industri 4.0 atau 4.0 yang akan nanti kita mengarah ke 5.0 atau 5.0. Jadi di sana akan terintegrasi dengan yang namanya digitalisasi. Iya, betul. Nah, sekarang pun sudah mulai. Sekarang pun sudah mulai di beberapa kantor, bahkan di kantor desa itu sudah mengadopsi daripada literasi digital dan lain sebagainya. Iya, betul. Sudah sistem sampai ke pelosok ya, Pak dan ya. lain sebagainya. Otomatis nanti tenaga kerja yang di bagian pelayanan ini akan berkurang, digantikan oleh sistem ini. Nah, jawabannya bagaimana? Ya harus menguasai teknologi informasi. Itu jika kita ingin bersaing nanti ke depannya. Nah, mungkin Bu Desi pernah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, bahwa ke depan ini dibutuhkan banyak sekali tech talent, tenaga di bidang teknologi informasi. Iya, betul. Tentunya ini merupakan peluang bagi kita jika kita
pintar melihat peluang ini gitu. Nah, seyogianya ke depan peluang ini harus kita gapai, kita raih untuk mengisi slot-slot peluang pekerjaan tadi. Begitu, sebab teknologi informasi ke depan sangat-sangat luar biasa. Bahkan dengan HP ini dunia itu sudah kita genggam. Informasi apapun kita dapatkan di sini, Ya, bahkan siswa kita lebih pintar daripada gurunya karena dia belajar lewat Google ini begitu. Betul, saya juga pengalaman ya. Kadang merasa Google itu lebih pintar dari gurunya gitu. Betul. Cuma kan sekarang sumbernya, sumber dari informasi yang didapat dengan begitu terpercaya atau tidak, itu juga perlu hati-hati. Begitu. Harapan kepada masyarakat mungkin Bapak seperti apa? Harapan saya ya tadi, karena kita menyongsong yang namanya era 4.0 yang nantinya akan menjadi 5.0, jadi tidak ada salahnya nanti mengarahkan anak-anaknya untuk bersekolah di SMK khusus bidang teknologi informasi. Salah satunya di SMK TI Bali Global Badung ini. Itu yang memang kita itu adalah sekolah berbasis teknologi informasi. Tidak ada kompetensi lainnya. Memang khusus teknologi informasi. Tolong dicatat, khusus teknologi informasi hanya di SMK TI Bali Global Badung. Timnya ada di Denpasar, Kelungkung dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata cerita yang sangat-sangat menarik yang tidak pernah saya dengar sebelumnya mengenai Pak Indra sendiri, mengenai sekolah ini. Nah, untuk terakhir ini Pak, motivasi atau pesan yang Bapak berikan kepada seluruh sivitas dari SMK TI Bali Global Badung. Saya hanya bagaimana ke depan ini kita bersama-sama komitmen untuk memajukan lembaga SMK TI Bali Global Badung ini, yang kita ini merupakan lembaga satu grup dengan ITB Stikom Bali. Begitu. Nah, oleh sebab itu Tiang mengajak seluruh warga sekolah bagaimana kita menyatukan langkah pikiran untuk ke depan ini menjadi sekolah kita ini menjadi sekolah yang unggul. Nah, itu saja Bu Desi, tidak ada yang lain, bagaimana kita mengarahkan supaya sekolah ini menjadi sekolah unggul. Pokoknya finishnya itu adalah goalnya di sana. Iya, betul. Begitu. Goalnya di sana. Goalnya di sana. Itu saja, simpelnya begitu. Gitu. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun ya, makanya ya silakan motivasi diri sendiri kan begitu. Nah, saya memberikan tujuan kita menjadi ini. Sekarang silakan guru-guru kita untuk mencapai tujuan itu motivasi sendiri. Sebab masing-masing guru ini kan mempunyai prinsip. Siswa kita juga mempunyai prinsipnya masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau saya mengarahkan untuk kita prinsipnya supaya sama untuk mengarahkan itu kan tidak baik juga, otoriter. Yang penting sudah tahu visi misi kita adalah untuk menjadi unggul gitu ya. Sekolah unggul khusus di bidang IT-nya di Bali. Iya, betul Pak. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini Bapak, sudah cukup panjang juga, menguras mohon maaf sih, bukan menguras ya, tapi mengambil waktu Bapak sedikit di tengah-tengah kesibukannya. Ya, terima kasih sudah hadir. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengobrol kembali di Saya sini. Tunggu nanti undangan selanjutnya. Biasanya mengundang, sekarang diundang gitu Pak ya. Sekarang diundang. Terima kasih Bapak Imadri Indra Aribawa SH selaku Kepala SMK TI Bali Global Badung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya Pak nggih. Sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Kepala SMK TI Bali Global Badung. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan tonton juga video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video kita yang ada di channel YouTube SMK TI Bali Global Badung. Sampai ketemu di video berikutnya dan thank you. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.